Nuri kalau hasalit maghampang mabadural, hansi mahoy na usya sa alekat. Handluin, baba mga mahandluin okay. Hanya bangsa Israel yang mendapat bantuan langsung dari Allah. Siapa mau lawan? Keluaran bab 13 sampai dengan bab 17. Saudara dan saudariku, satu-satunya bangsa di dunia yang menjadi bangsa pilihan Allah dan mendapat bantuan langsung dari Allah adalah bangsa Israel. Bantuan Allah secara langsung ini merupakan bukti penyertaan dan pertolongan Allah sepanjang masa, dan Israel tidak mampu dikalahkan oleh bangsa manapun di dunia ini. Kitab Keluaran bab 13 sampai dengan bab 17 menceritakan beberapa bukti pertolongan dan bantuan Allah secara langsung kepada Israel, sehingga mereka tidak mampu dikalahkan oleh bangsa manapun di dunia ini. Yang pertama, Keluaran bab 13 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kitab Keluaran bab 13 ayat 21 sampai 22 ini mengisahkan tentang mujizat tiang awan dan tiang api. Setelah Israel dibiarkan keluar oleh Firaun, Allah menuntun Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Yang kedua, Keluaran bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 31. Di sini Allah membuktikan pertolongannya. Laut Teberau atau Laut Merah terbelah menjadi dua bagian. Disinilah bangsa Israel mampu melewatinya dan terhindar dari kerajaan Firaun bersama bala tentara Mesir. Terbelahnya Laut Merah merupakan mujizat untuk membuktikan kebesaran Allah sebagai pelindung bangsa Israel dari segala kekejaman Firaun. Firaun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah atau Laut Teberau. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah laut di tempat yang kering. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang-orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Bandingkan Kitab Keluaran bab 14 ayat 30. Dengan terbelahnya Laut Teberau menjadi tanah kering, membuka jalan bagi bangsa Israel untuk meloloskan diri. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka
Takutlah bangsa itu pada Tuhan, dan pada akhirnya mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa dan hamba-hambanya itu. Bandingkan kitab Keluaran bab 14 ayat 31. Dan yang ketiga, Keluaran bab 16 ayat 1 sampai dengan ayat 36. Allah menurunkan mana atau roti dari surga untuk dimakan oleh orang-orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku ataukah tidak. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Allah menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Bandingkan kitab Mazmur bab 78 ayat 24 sampai ayat 25. Bahkan kalau kita baca selanjutnya dalam kitab Mazmur ini, bab 78 ayat 27 sampai dengan 31, kita dapat mengetahui juga bahwa Allah menurunkan hujan burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Hanya bangsa Israel lah satu-satunya bangsa di dunia ini yang diberi makan dan diberi minum secara langsung oleh Allah sendiri. Israel hebat kan? Yang keempat, Keluaran bab 17 ayat 1 sampai 7. Di masa dan Meribah, Allah memberikan kepada bangsa Israel yang terpancar dari gunung batu. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Herop. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Bandingkan kitab Keluaran bab 17 ayat 6. Atau menurut kitab Bilangan bab 20 ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali. Maka keluarlah air, sehingga umat Israel itu dan ternak mereka dapat minum. Satu-satunya bangsa di dunia yang diberi minuman dari Allah adalah Israel. Hebat kan? Saudara dan saudariku, siapa mau lawan bangsa Israel? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah sejak awal mula sampai selama-lamanya, tetap mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah sendiri.